Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim pada bulan Ramadan akan diinformasikan tentang iktikaf dan Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengenal bagaimana tata cara iktikaf di bulan Ramadan dan apakah ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa iktikaf merupakan salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan juga iktikaf ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, tentunya iktikaf ini memiliki cara ataupun metode ataupun jalan dalam melaksanakan iktikaf. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memahami tentang cara iktikaf, kita juga perlu memahami tentang macam-macam iktikaf. Dalam buku fikih dikatakan bahwa iktikaf itu ada 3 macam. Yang pertama, iktikaf mutlak. Artinya iktikaf mutlak ini dilaksanakan terlepas dari lama waktu iktikafnya. Biasanya lafadznya seperti dalam bahasa Indonesia, aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah. Kedua, iktikaf terikat waktu tanpa terus menerus, seperti niat untuk melaksanakan iktikaf selama 1 bulan tanpa terus menerus dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Saya niat iktikaf di masjid ini selama 1 hari atau 1 malam penuh atau 1 bulan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu iktikaf terikat waktu dan terus menerus. Aku niat iktikaf di masjid ini selama 1 bulan berturut-turut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf yang telah dinazarkan memiliki niat yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Karena telah dinazarkan maka niatnya menjadi wajib. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid fardholillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama 1 bulan misalnya, berturut-turut karena Allah Ta'ala. Nah, ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tata cara iktikaf perlu kita ketahui, yaitu iktikaf adalah diam di masjid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya adalah sunnah. Apabila dinadarkan maka hukumnya menjadi wajib. Adapun tata cara iktikaf sebagaimana kamu ketahui dalam adabnya adalah yang pertama berdoa.
Yang kedua berzikir. Yang ketiga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat membaca Al-Quran maupun hadis. Yang kelima jangan menyibukkan diri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang keenam mengharap ridho dari Allah serta niat yang bersih. Yang ketujuh sedikit makan, minum, dan tidur agar lebih khusyuk. Yang kedelapan menjaga kebersihan dan kesucian diri serta tempat iktikaf. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih keutamaan yang besar dalam iktikaf seperti mengunjungi dan menghormati masjid sebagai rumah Allah, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah, bermuhasabah, mengingat hari akhir, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai akhirat. Adapun rukun iktikaf, yang pertama adalah niat, yang kedua berdiam diri di dalam masjid, yang ketiga tempatnya masjid, dan yang keempat adalah ada orangnya yang beriktikaf. Syarat melaksanakan iktikaf: satu, orang Islam; dua, berakal sehat; tiga, bebas dari hadas besar. Adapun hal-hal yang membatalkan iktikaf: satu, berhubungan suami istri, mengeluarkan sperma, mabuk dengan sengaja, murtad, haid selama iktikaf cukup dalam masa suci biasanya, nifas, keluar dari masjid tanpa alasan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, keluar disertai alasan hingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Insya Allah dengan iktikaf kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Salah satu doa malam Lailatul Qadar yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dibaca oleh Rasulullah pada malam-malam Lailatul Qadar. Sahabat yang melakukan iktikaf dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah, Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah menjemputnya. Jadi Rasulullah beriktikaf. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar dan sebagainya, mereka pun melaksanakan iktikaf sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita beriktikaf agar kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya puasa belumlah sempurna jika tidak dibarengi dengan iktikaf di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat melaksanakan iktikaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.